Lengkap sudah, kombinasi klan Shihab dan klan Baswedan kepung Jokowi. Ditulis oleh Jaya Wijaya dari siwa.com. Kepulangan Habib Rizik Shihab ke tanah air akhirnya melengkapi daftar klan Timur Tengah di Indonesia yang bersiap melawan pemerintahan resmi Jokowi. Klan tersebut sudah menjadi rahasia umum, yaitu klan Baswedan dan klan Shihab. Kepulangan Bibib ke tanah air langsung disertai dengan seruan revolusi akhlak yang langsung dibandingkan dengan revolusi mental yang katanya sudah digunakan oleh PKI. Seperti biasa, jurus ultimate kadrun selalu isu basi. Kalau tidak komunis, paling isu kapitalis. Muter-muter di situ terus sampai pusing sendiri. Frasa revolusi akhlak memang indah didengarkan, tapi ketika diucapkan oleh seorang yang mempunyai 9 kasus hukum dan sering menghina banyak pihak dengan mulut kotornya, kok jadi terdengar lucu ya? Berikut daftar kasus hukum yang menjerat Bibib. Pertama, kasus penistaan agama di mana Bibib mengucapkan kalau Tuhan beranak, terus bidannya siapa? Kedua, tersangka kasus penghinaan Pancasila di mana Bibib berkata Pancasila Soekarno ketuhanan ada di pantat. Ketiga, tersangka kasus konten pornografi, yakni terkait percakapan mesum antara Rizik dengan aktivis Yayasan Solidaritas Sahabat Cendana Firza Husein. Keempat, silakan googling sendiri dengan kata kunci 9 kasus hukum Rizik Shihab. Setelah aksi ceramah konyolnya tentang revolusi akhlak, agenda Bibib selanjutnya adalah bertemu dengan gubernur terkurang cerdas dan tergagal sepanjang masa, sedunia akhirat, Anies Baswedan. Kegagalan Anies ini pernah diungkap oleh DPRD DKI Jakarta. Berikut daftar kegagalan Anies. Pertama, pembahasan anggaran terlambat bahkan terkesan ditunda-tunda. Kedua, transparansi anggaran buruk pada saat perencanaan maupun realisasinya. Ketiga, nasib dana komitmen fee Formula E 500 miliar rupiah masih belum jelas. Keempat, prioritas anggaran tidak jelas. Kelima, normalisasi sungai mandek selama 3 tahun. Keenam, realisasi naturalisasi sungai 0%. Ketujuh, realisasi program DP 0 rupiah hanya 0,26%. Kedelapan, pembangunan Light Rail Transit atau LRT fase 2 masih 0%. Kesembilan, mandeknya penyusunan perda-perda tata ruang termasuk yang mengatur pulau-pulau reklamasi. Dan terakhir, kontrak Aetra dan Palija berakhir pada 2023, namun belum ada persiapan untuk mengambil alih pengelolaan air bersih. Dari semua kegagalan tersebut, yang penulis perlu garis bawahi adalah soal rumah DP 0% yang hanya mencapai 0,26% dari target. Dari target 60.000 rumah per tahun, dalam 3 tahun hanya dibangun 780 rumah. Bagi siapa saja yang pernah bekerja di bagian marketing, pasti tahu jika ada pegawai marketing yang targetnya hanya mencapai 0,26%, maka dijamin 100% pegawai tersebut akan dipecat, betul? Jadi ini adalah kesalahan yang sangat fatal dan tidak bisa ditolerir. Jika janji utama saat kampanye saja tidak terpenuhi, maka hanya orang kurang cerdas yang mengharapkan Anies Baswedan bisa melakukan hal-hal lainnya. Bertamunya Bibib seorang yang banyak terjerat kasus hukum dengan Anies Baswedan adalah hal wajar. Ini bisa dibilang duet maut orang bermasalah. Kombinasi sempurna dari klan Baswedan dan klan Shihab untuk menghancurkan Indonesia. Selain Anies Baswedan dan Bibib, masih ada satu duet maut lagi dari klan Baswedan dan klan Shihab, yaitu Najwa Shihab dan Novel Baswedan. Kedua orang ini tidak akan penulis bahas kali ini. Yang pasti kombinasi 4 orang klan Baswedan dan klan Shihab ini akan membuat politik tanah air menjadi panas kembali. Ada Najwa Shihab bagian pembentuk narasi dan opini publik. Lalu ada Bibib bagian provokasi dan penggalangan massa. Anies melengkapi dengan bermain di belakang layar soal otak-atik anggaran dan izin demo. Terakhir ada Novel Baswedan bagian play victim. Lalu bagaimana tanggapan Jokowi terhadap duet maut klan Baswedan dan klan Shihab? Penulis yakin Jokowi sih santai-santai saja, memainkan langkah caturnya dengan gembira. Indikatornya adalah hal berikut ini. Saat demo Undang-Undang KPK dan UU KUHP, Jokowi hanya menurunkan Yasona Lauli untuk menghadapi demo mahasiswa. Bahkan Adiana Pitupulu sebagai andalan Jokowi di pemilu baru turun tangan di menit-menit akhir. Saat demo Omnibus Law, Jokowi cukup menurunkan Mahfud MD untuk menghajar opini-opini dari oposisi. Dan tentunya kepolisian yang diturunkan untuk menangani provokator-provokator kerusuhan. Kepulangan Rizik Shihab kali ini bahkan Jokowi tidak berkata sepatah kata pun walaupun oposisi sudah mengemis agar Jokowi memberi pidato sambutan. Artinya Bibib dianggap bukan level Jokowi. Tercatat Jokowi hanya turun langsung ketika demo 212 yang harus diakhiri dengan mengorbankan sahabatnya Ahok sebagai tersangka. Namun, hal ini kemudian menjadi kunci kemenangan Jokowi saat pemilu 2019 dengan menyiapkan counter taktik Pilkada DKI jika dimainkan kembali lawan politik Jokowi. Efek UU Cipta Kerja, 154 perusahaan komitmen investasi ke Indonesia. Ditulis oleh Syardi dari siwa.com.
Mungkin kabar ini tidak akan segembar berita soal kepulangan Rizik, apalagi jika dibandingkan dengan berita yang lagi dibicarakan banyak orang di Indonesia, topik pemersatu bangsa. Tapi ini yang sangat penting dan harus banyak orang tahu. Setelah 7 perusahaan sudah relokasi ke kawasan industri Batang, Jawa Tengah, 4 pabrik groundbreaking di Morowali untuk pengolahan nikel sebagai bahan baku baterai mobil listrik, kini investasi asing lainnya diperkirakan akan semakin deras masuk ke Indonesia. Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM mencatat sebanyak 154 perusahaan telah berkomitmen untuk merelokasi investasi ke Indonesia. Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal BKPM Yuliot menjelaskan perusahaan tersebut berasal dari Tiongkok, Korea Selatan, Singapura, Vietnam, Taiwan, Jepang, hingga Amerika Serikat. Dari negara-negara tersebut sudah ada komitmen dalam bentuk relokasi. Tentu kita masih ingat pada tahun 2019 Indonesia gagal mengantongi investasi saat 33 perusahaan merelokasi investasi dari Tiongkok ke negara-negara ASEAN. Indonesia tidak dapat satupun. Vietnam juaranya, mendapatkan 23 perusahaan. Sisanya ke Malaysia, Thailand, dan Kamboja. Ini adalah alasan sangat kuat kenapa UU Cipta Kerja sangat dibutuhkan. Komitmen investasi ke Indonesia juga semakin meningkat sejak disahkannya UU Cipta Kerja. Diharapkan mampu meningkatkan incremental capital output ratio yang saat ini jauh tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga. Incremental Capital Output Ratio atau ICOR adalah ukuran kebutuhan investasi untuk dapat memenuhi suatu target pendapatan wilayah atau laju pertumbuhan ekonomi tertentu. Semakin tinggi angka ICOR, semakin sedikit output dari dana yang diinvestasikan. ICOR Indonesia saat ini berada di level 6,8, sangat jauh dibandingkan dengan Malaysia yang berada di angka 5,0, Filipina 4,1, dan Vietnam 3,7. Dengan Undang-Undang Cipta Kerja, ICOR ditargetkan berada di bawah 4. Ini adalah salah satu bukti kalau Undang-Undang Cipta Kerja sangat menguntungkan bagi negara. Investasi masuk, tenaga kerja terserap, ekonomi berputar. Sesimpel itu jika tidak mau penjelasan yang lebih kompleks dan bikin pusing. Berita seperti ini tidak akan dilihat oleh mereka yang selama ini selalu nyinyir. Mereka selalu bilang kesejahteraan buruh tidak diperhatikan. Akan tetapi ketika ratusan perusahaan siap relokasi dan investasi ke Indonesia, mereka diam tidak bisa membantah. Bayangkan kalau 154 perusahaan itu semuanya masuk ke Indonesia, berapa banyak lapangan pekerjaan yang terserap. Kalau satu perusahaan katakanlah menyerap 5.000 tenaga kerja, maka total tenaga kerja terserap adalah sekitar 770.000 orang. Ini belum termasuk pihak-pihak yang terlibat secara tidak langsung dalam siklus supply chain. Berapa juta orang yang akan mendapatkan manfaatnya? Yuliot menjelaskan komitmen investasi juga terus dilakukan pelaku usaha melalui penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri meski terbatas oleh pandemi. Salah satunya dengan memberi rekomendasi kepada 6.758 perusahaan yang melaksanakan investasi di tengah pandemi. Seluruh perusahaan itu memperkerjakan 11.000 tenaga kerja asing dan berpotensi menyerap 3 juta tenaga kerja Indonesia. Sementara terhadap proyek yang mangkrak dengan potensi komitmen investasi 708 triliun rupiah, tercatat sudah sekitar 400 triliun rupiah lebih dieksekusi kementerian atau lembaga. Hal ini menyangkut hajat hidup banyak orang. Jutaan orang terserap dalam lapangan kerja. Hanya dengan beginilah rakyat dengan usia produktif dapat dijangkau melalui lapangan kerja. Jangan harap tukang nyinyir akan membuka lapangan kerja. Mereka hanya bisa buka mulut dan melontarkan omongan sampah. Jangan harap yang demo memberi pekerjaan, karena kerjanya cuma teriak-teriak tak jelas. Hanya dari investasi, baik dalam maupun luar negeri, yang bisa menampung tenaga kerja. Investasi sebanyak-banyaknya baru bisa diserap kalau izin dipermudah dan tidak dibuat bertele-tele. UU Cipta Kerja adalah alatnya, alat yang akan mempermudah investor menanamkan modalnya di sini, tanpa harus pusing di pingpong sana-sini dan masuk perangkap kalau bisa dipersulit, ngapain harus dipermudah. Negara lain berlomba-lomba menjadikan negaranya seksi di mata investor dengan berbagai fasilitas dan program yang memanjakan. Mereka merayu lewat tawaran menggiurkan yang sulit ditolak investor. Kalau Indonesia tidak berbenah, pasti akan kembali mencium asap knalpot negara lain yang duluan maju kencang. Dan bagaimana menurut Anda?